الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ومن يتبع الرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji dan syukur teruntuk Allah Rabbul Jalil, Allah yang maha luhur, yang maha suci dan yang maha sempurna. Salawat dan salam teruntuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil akhir. Kemudian yang ketiga, khatib mengajak khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada hari ini adalah dunia tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Manusia di dalam perjalanan kehidupan dari awal hingga akhir tentu kita wajib tahu, dikarenakan kita pasti akan melalui fase-fase hal tersebut. Maka bagi siapa yang tidak mengetahui pos-pos atau fase-fase yang harus kita jalankan, maka kita akan tidak bisa menyiapkan semaksimal mungkin bekal kita dalam rangka menuju tempat terakhir tersebut. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui firman-Nya, Quran surat ke surat 40, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwa fase kehidupan manusia itu terdiri dari 4 fase. Pertama, 2 kematian, yang kedua adalah 2 kehidupan. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Quran surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat ke-11. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali
dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Jadi berdasarkan keterangan ini Allah menjelaskan kehidupan kita, kematian kita masing-masing 2 kali. Seperti apa penjelasannya? Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat ke-28 Allah menjelaskan proses tersebut. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu semuanya dikembalikan. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Berdasarkan keterangan 2 ayat tersebut bahwa kehidupan ada 2, yakni kehidupan pertama di dunia dan yang kedua kehidupan di akhirat. Sehingga kehidupan 2 ini harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dunia meskipun sifatnya sementara tetapi menentukan bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat. Waktu yang Allah berikan di dunia sangat terbatas, tetapi sangat berfaedah dan menentukan kita nanti di akhirat. Maka siapa yang tidak bisa memanage waktu yang sesingkat ini bisa bermanfaat, maka waktu yang singkat ini akan menjadi madarat yang begitu dahsyatnya kelak di yaumul akhir. Baik, mari kita perhatikan. Allah tabaraka wa ta'ala menghadirkan kita ke dunia yang sangat singkat ini. Tujuannya sangat banyak. Di antaranya jelas kita sebagai hamba, yakni kewajiban kita beribadah kepadanya. Di samping seorang hamba, kita sebagai wakil Allah, yakni khalifah. Sebagai hamba, sebagai wakil, namun juga kita di dunia ini Allah menghadirkan kita dunia ini dalam rangka untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala di surat yang lain, ujian itu ternyata sudah bagian sunnatullah, ketetapan Allah. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan itu. Li sunnatina tahwila. Jadi ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia ini memang tujuannya di samping tujuan-tujuan tadi adalah untuk diuji. Siapa di antara kita yang paling baik akibat dari ujian itu? Thayyib, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Lantas seperti apa ujian yang Allah berikan? Ana akan mengambil 1 ayat saja. Cara Allah menguji hambanya ada 2 di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Berdasarkan ayat tersebut, Allah menguji hamba-hambanya dengan dua metode. Yang pertama bisyar, dengan keburukan, sesuatu yang tidak disukai. Seperti apa sesuatu yang tidak disukai itu? Ayat banyak sekali di dalam Al-Quran menjelaskan. Khatib hanya mengambil satu aja, Quran surat 2 ayat 155. Ini mayoritas orang tidak menyukai. Wa nabluwakum, ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Dan kami pasti akan menguji kamu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, ini ma'asyiral muslimin. Ini bentuk ujian-ujian yang mayoritas tidak disukai. Tetapi apa yang akan terjadi? Mari kita nanti perhatikan. Siapakah orang yang diuji keseluruhannya ini ada? Dan nanti hasilnya adalah kumlat, mumtaz. Contohnya adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Sehingga Nabi Ayyub alaihissalam Allah abadikan seorang nabi yang menjadi qudwah, menjadi suri tauladan bagi siapapun yang Allah uji. Hendaklah mencoba belajar, memperhatikan ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Perhatikan Quran surat 21 ayat 83. Nabi Ayyub kenapa ia bisa kumlot, kenapa dia bisa mumtaz, kenapa bisa sukses diuji seluruhnya ini? Karena ia melihat ujian, melihat cobaan itu sebagai ujian rasa cinta Allah kepadanya. Dari mana taunya? Dari doa yang ia panjatkan. Rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, hamba terkena penyakit padahal engkau zat yang maha penyayang dari seluruh penyayang. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Maknanya, ya Allah, sebagai tanda cintamu kepada hamba, semakin engkau berikan ujian berarti engkau semakin mencintai hamba. Akan engkau berikan derajat hamba ke lebih yang tinggi. Lihat ayat 84-nya. Allah berikan 5 kepada Nabi Ayub atas ujian itu. Apa Allah berikan? Kesembuhan penyakitnya. Allah ijabai doanya. Allah kembalikan seluruh harta, jiwa, dan yang Allah balikan. Bahkan dilipat gandakan. Dan yang kelima sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Masya Allah. Ini ujian yang tidak disukai dan mayoritas orang sadar bahwa ini ujian. Namun yang kedua, ini ujian yang tidak disadari bahwa ini ujian karena menyenangkan, disukai. Apa Allah sebutkan di dalam Quran surat ketiga ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, terhadap wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam petuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan. Allah menutupnya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab.
dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Masya Allah Ta'ala. Berarti siapa yang diberi kesuksesan, siapa yang diberi kesenangan, siapa yang diberi kebahagiaan, hakikatnya ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang yang tidak sukses ketika diuji dengan kesenangan. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga seluruh ujian ini kita bisa lewati, baik ujian yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai, menjadi amal lahan untuk beramal soleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimakumullah. Lantas kalau sudah mengetahui Allah menguji dengan dua cara tadi, bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian itu? Khatib mengambil satu ayat dan satu hadis sebagai solusi agar kita bisa selamat dari ujian-ujian itu. Pertama, dari Al-Quran surat kedua ayat ke-216. Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui firman ini memberikan ibrah, pelajaran yang begitu besar bagi kita. Apa itu? Tentang perang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu perang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Kenapa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Perhatikan ayat ini. Bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu belum tentu baik baginya. Dan kita bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu belum tentu baik baginya. Contohnya perang tadi. Perang, siapa yang suka dengan perang? Tidak ada satupun orang yang suka dengan peperangan. Tetapi tanpa peperangan, mustahil Indonesia bisa merdeka. Tanpa perjuangan para pendahulu kita, tidak mungkin kita bisa menikmati indahnya Islam ini. Saat itu para pejuang-pejuang suka? Jawabnya tidak. Tapi ternyata di balik ketidaksukaan itu ada rahasia yang begitu dahsyat, keluar biasaan yang Allah berikan itu. Jadi ketika kita melihat kondisi yang kita tidak menyukai atau sesuatu yang kita sukai, bagaimana caranya? Baik, inilah solusi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kepada umatnya. Apa itu? Anak akan membawakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2999. Apakah itu? Rasul sampai ajabal li amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Bayangkan Rasulullah saking takjubnya terhadap kisah
sikap pribadi seorang mukmin. Apa itu? Ya, seluruh urusannya itu baik. Ya, ini tidak didapat kecuali pada seorang muslim. Inna ashabat sarra'a syakara fakana khairan lahu. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Jika mendapatkan kesusahan, kesulitan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi berdasarkan hadis ini, seyogyanya waktu di dunia yang menjadi ladang untuk kita beramal, untuk kita kehidupan yang singkat ini, untuk waktu yang sangat sempit ini, ayo kita manage waktu kita semuanya dalam situasi dan kondisi apapun. Hendaklah kita jadikan semuanya bisa berbuat baik, lahan untuk memperoleh mutiara-mutiara keberkahan untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Semoga kita bisa menjadikan dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah, betul-betul kita dapatkan dunia sebagai lahan untuk menanam, akhirat nanti saatnya kita menanam, menuainya. Semoga Allah jadikan kita bisa menjadikan dunia ini, tempat ujian ini, bisa menaikkan derajat kita ke jenjang yang lebih tinggi, lebih sempurna, mendapatkan rahmat ridho, akhirnya Allah masukkan kita dalam surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana wa taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.